Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apria Mariati, CGP Angkatan 9, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berikut tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini adalah bagaimana kita dapat membentuk keimanan dan ketakwaan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membentuk karakter baik dan juga akhlak yang terpuji peserta didik, agar dari sejak dini peserta didik mampu mengaplikasikan dan menjadi pembiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendarah daging dan bersifat integratif dengan pengajaran pada setiap bidang studi. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, saya akan menjelaskan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah objek yang harus mengikuti atau meniru apa yang diperintahkan oleh guru. Ternyata setelah saya belajar modul 1.1 yang berubah dari pemikiran saya adalah setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Murid memiliki bakat tersendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian, dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua peserta didik dapat mengikuti cara belajar yang saya tentukan atau guru tentukan, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih mengerjakan soal. Setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah yang memegang kendali pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Guru adalah sebagai sumber ilmu yang utama. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa pembelajaran seharusnya berpusat kepada peserta didik. Sebagai subjek, anaklah yang aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang kita berikan kepada peserta didik berasal dari kebutuhan peserta didik itu sendiri. Cara mengerjakannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang kita pakai berdasarkan dunia anak.
Kemudian, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah hanya mentransfer ilmu yang dimiliki kepada peserta didik. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa tugas guru yang sebenarnya adalah membuat peserta didik memahami pentingnya materi yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang banyak. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekadar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas, itu hanya terfokus pada penyelesaian kurikulum saja. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Selanjutnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa dalam penilaian lebih terfokus pada penilaian pengetahuan saja. Ternyata, setelah mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa dalam penilaian kita tidak boleh hanya menilai pengetahuan saja, tetapi juga harus dapat menilai sikap dan keterampilan. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat menentukan keberhasilan belajar murid dan untuk umpan balik. Khusus untuk pendidikan adalah supaya dapat melakukan evaluasi diri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu juga, kita wajib menumbuhkan budi pekerti peserta didik kita. Agar kelas saya mencerminkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Langkah pertama adalah membuat kesepakatan kelas bersama tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan mendiskusikan bersama peserta didik dan membuat kesepakatan bersama mereka. Yang kedua, mendesain kelas menjadi lingkungan yang kaya akan teks dan lingkungan yang menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Dalam proses pembelajaran, mereka akan menjadi subjek pembelajaran. Saya akan mengeksplor kemampuan mereka dan apa yang mereka mau tanpa ada paksaan dengan cara yang mereka sukai. Saya akan melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi yang sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar, dan mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang terpenting tidak menuntut, melainkan menuntun anak untuk menggapai tujuan hidup mereka, yaitu bahagia. Selain itu juga, saya berusaha
ingin menjadi teladan yang baik bagi mereka. Karena kita ketahui bahwa guru itu adalah sosok yang diguguh dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Dari depan saya memberikan teladan bagi peserta didik saya, Ing Madya Mangun Kurso. Di tengah saya bisa menjadi teman yang dapat memberikan semangat untuk peserta didik saya, Tuturi Handayani. Dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan itu sejatinya menghamba kepada peserta didik. Nah, itulah Bapak dan Ibu guru hebat, pemikiran saya sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.